Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semut merupakan salah satu hewan yang diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menepati surah tersendiri, yaitu surah An-Naml. Dalam surah tersebut juga disebutkan semut adalah hewan yang sempat berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-Quran menyebut semut dalam rangkaian kisah perjalanan Sulaiman melintasi lembah. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Naml ayat 18. Pada masa lalu, ilmuwan meyakini bahwa kehidupan binatang yang termasuk kelompok serangga berjalan atas dasar insting belaka dan bukan berdasarkan suatu sistem perilaku yang teratur dan tertib. Namun setelah dicapainya kemajuan dan perkembangan pengetahuan tentang dunia serangga yang didasarkan pada ilmu fisiologi yang membahas fungsi setiap anggota tubuh yang dimilikinya, juga ilmu genetika, para ilmuwan mendapatkan bahwa kehidupan serangga berjalan di atas dasar fungsi-fungsi tertentu, sesuai dengan sifat genetika yang mengatur perilakunya. Salah satu jenis serangga yang menarik penelitian mereka adalah semut, di mana jenis serangga ini memiliki sistem kehidupan yang tertib, yang membatasi perilaku tiap-tiap anggota masyarakatnya. Semut hidup berkelompok dengan struktur sosial dan pembagian kerja yang sangat efisien. Perlu Anda ketahui bahwasanya semut memiliki solidaritas dan ukhuwah yang tinggi antara sesama, dan ia merupakan salah satu spesies serangga yang paling canggih di muka bumi. Hampir tidak ada serangga yang sekuat semut, karena ia mampu mengangkat beban sebesar 50 kali lipat dari beban tubuhnya sendiri. Hal ini bukanlah sebuah cerita atau dongeng belaka, namun merupakan fakta yang dibuktikan oleh berbagai kejadian nyata. Untuk tempat tinggalnya, semut biasanya hidup secara berkelompok di suatu tempat tertentu, di mana terkadang sekelompok semut bisa memenuhi satu lembah yang luas sebagai tempat tinggal mereka. Mereka hidup karena kerjasama di antara sesama anggota kelompok. Ketika mereka dihadapkan pada rintangan yang berupa air misalnya, maka semut-semut yang muda, khususnya yang jantan dan memiliki badan yang kuat, akan membangun suatu jembatan dengan cara mengaitkan kaki mereka masing-masing, sehingga semut-semut yang lemah dan terluka serta yang sudah tua atau masih kecil bisa melewati rintangan itu dengan selamat. Pembuatan jembatan ini adalah merupakan perintah dari seorang ratu semut yang memimpin kerajaan mereka. Kerajaan semut pun terdapat yang anggota-anggotanya bertugas memberikan masukan kepada ratu dalam menetapkan setiap keputusan. Di kerajaan semut, yang menjadi pemimpin adalah semut betina, dan bukan semut jantan. Karenanya mereka hanya memiliki ratu dan tidak memiliki raja. Fenomena ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam kelompok serangga. Adapun sebabnya dikarenakan bentuk tubuh sang ratu yang besar dan peranan penting yang dimainkannya, di mana serangga jantan memiliki peranan yang kurang penting dibanding peranan serangga betina. Semut betina memiliki tugas antara lain mendidik, menjaga, dan mengawasi pertumbuhan anak-anaknya, serta menyiapkan dan menyimpan persediaan makanan. Adapun jantannya hanya bertugas untuk mempertahankan dan membela kehidupan mereka. Untuk itu, mereka akan mendapatkan imbalan dengan dipenuhinya semua kebutuhan pokok mereka tanpa harus berpayah-payah bekerja. Semua ini berjalan berdasarkan perintah dari ratu dan para pembantunya. Tentunya interaksi yang terjadi antara sesama semut membutuhkan suatu media komunikasi. Dan sesuai penelitian, terdapat bukti bahwa semut ini mempunyai bahasa yang mereka gunakan untuk saling berkomunikasi di antara sesama mereka, sehingga kehidupan mereka bisa berjalan secara teratur dan tertib. Berikut ini adalah hadis yang menjadikan semut sebagai objek pembicaraan, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.